Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait produksi metabolit mikroorganisme dengan teknik sel amobilisasi untuk memenuhi UAS mata kuliah mikrobiologi industri. Nah, dalam video kali ini subbahasannya akan saya paparkan terkait yang pertama ada definisi amobilisasi, dan yang kedua yaitu keuntungan dan kerugian amobilisasi sel, dan yang ketiga yaitu teknik dan proses amobilisasi sel, dan yang terakhir yaitu metode dan matriks amobilisasi. Nah, kita masuk pada pengertian amobilisasi. Nah, apa itu amobilisasi, teman-teman? Amobilisasi dalam bioteknologi didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk menempatkan secara fisika atau kimia suatu sel, organel, ataupun enzim dan protein lainnya ke dalam suatu penyangga berupa bahan padat, matriks, ataupun membran. Nah, amobilisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan stabilitas dan membuat sel, organel, atau enzim dapat digunakan secara terus-menerus atau kontinu. Nah, kemudian ada keuntungan dan keunggulan amobilisasi sel. Keuntungan teknik amobilisasi sel diantaranya adalah dapat dipakai pada sistem kontinu, dapat digunakan secara berulang pada sistem batch, dapat dimanfaatkan untuk ekskresi metabolit sekunder, dapat melindungi dari gangguan aliran turbulens, serta dapat mencegah inaktivasi interfasial. Dan yang keenam yaitu mampu menggunakan kembali biomasa yang mahal harganya. Dan yang ketujuh, mampu secara fisika kimiawi memisahkan antara sel, media, dan produk. Kemudian yang kedelapan, meningkatkan daya guna bioreaktor. Dan yang terakhir yaitu mampu beroperasi secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada kekurangan amobilisasi sel itu sendiri. Nah, kekurangan dari amobilisasi yaitu terjadinya hambatan terhadap proses difusi pada substrat dan produk yang terbentuk. Nah, bagaimana bisa meningkatkan metabolit sekunder? Biomasa yang tertahan pada media amobil akan menghasilkan metabolit yang lebih tinggi dan meningkatkan konsentrasi produk. Hal ini dikarenakan sel yang tertahan akan mengalami stres, sehingga produksi metabolit akan meningkat dengan sendirinya dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan kultur sel biasa. Nah, kemudian ada metode amobilisasi sel. Nah, metode amobilisasi sel ini dibagi menjadi ada 5. Yang pertama yaitu metode ikatan antar polimer atau cross linking, dan yang kedua yaitu metode kopolimerisasi. Kemudian yang ketiga itu metode ikatan kovalen, yang keempat yaitu ada metode adsorpsi, dan yang kelima yaitu ada metode penjerapaan atau entrapment. Nah, apa itu metode ikatan antar polimer atau cross linking? Nah, dinding sel mikroba yang mengandung gugus amin bebas dan gugus karboksil dapat berikatan silang dengan senyawa seperti glutardehid atau toluene diisosianat. Nah, sel mikroba juga dapat diamobilisasi melalui ikatan ion dengan senyawa polielektrolit. Nah, metode amobilisasi dengan cara ini jarang dilakukan untuk sel. Dalam penggunaan untuk amobilisasi sel, metode ini biasanya dikombinasikan dengan metode penjerapaan atau entrapment untuk stabilisasi proses amobilisasi. Dan yang kedua yaitu ada metode sesuai yang saya sebutkan, yaitu metode kopolimerasi. Nah, metode ini merupakan metode pengembangan dari metode ikatan antar polimer atau cross linking. Pada saat proses amobilisasi biasanya ditambahkan senyawa yang berfungsi sebagai spesier seperti gelatin, albumin, kemudian ada polyethylenimin ke dalam suspensi yang akan diamobilisasi. Nah, selanjutnya suspensi ini diamobilisasi dengan metode ikatan antar polimer. Prosedur ini akan membuat sel terperangkap pada suatu jaring konvalen. Metode ini banyak menyebabkan kematian sel, akan tetapi pada beberapa aplikasi metode ini dapat digunakan. Kemudian yang ketiga ada metode absorpsi. Nah, metode ini didasarkan kepada afinitas mikroba terhadap suatu permukaan padat.
Fenomena ini dapat terjadi secara alami, misalnya mikroba yang terikat pada butiran pasir, partikel tanah, permukaan gigi, permukaan logam, dan permukaan senyawa polivinilklorida. Nah, kekuatan afinitas mikroba terhadap suatu permukaan padat tergantung pada jenis mikroba. Reaksi yang terjadi antara permukaan padat dengan sel adalah interaksi elektrostatik. Nah, beberapa jenis bahan yang telah digunakan untuk amobilisasi sel dengan cara ini adalah selulosa, lektin, dan polivinilklorida. Nah, kemudian yang keempat ada metode ikatan kovalen. Nah, metode ini dilakukan dengan cara menggunakan sistem di mana sel dapat terikat secara kovalen dengan gugus reaktif dari suatu matriks atau sel terikat pada suatu senyawa perantara yang menghubungkan sel dengan matriksnya. Contohnya, matriks selulosa dapat dikombinasi dengan glutradehid sebagai senyawa perantara. Senyawa perantara ini sebagian besar bersifat toksik sehingga dapat merusak sel. Kemudian ada metode yang terakhir, yaitu metode penjerapan atau entrapment. Nah, metode ini adalah metode yang paling banyak dikembangkan untuk amobilisasi sel. Metode ini dilakukan dengan membuat sel mikroba terperangkap di dalam matriks polimer. Kemudian ada matriks amobilisasi. Nah, yang pertama ada polimer sintesis. Nah, polimer sintesis biasanya dipilih karena ingin mendapatkan sifat fisika kimia tertentu dari matriks tersebut. Nah, porositas dan sifat hidrofobik atau hidrofil dari matriks jenis ini dapat diatur lebih mudah. Contohnya, polimer sintesis yang banyak digunakan untuk amobilisasi sel adalah gel polikrilamid, metakrilat, kemudian ada poliuretan dan resin epoksi. Nah, kemudian yang kedua ada polimer alam. Polimer alam mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh polimer sintesis, yaitu polimer alam dapat diterima oleh hampir semua jenis sel. Sel umumnya dapat mempertahankan availabilitas yang tinggi apabila diamobilisasi dengan polimer alam. Polimer alam dapat dibedakan berdasarkan perbedaan mekanisme pembentukan gelnya, yaitu polimer alam yang membentuk gel dengan perubahan temperatur atau thermal gel, contohnya kolagen, gelatin, agar, dan keragen. Kemudian polimer alam yang membentuk gel dengan reaksi pengionan, contohnya alginat dan ketosan. Kemudian ada kitin. Nah, kitin dan ketosan merupakan polimer poliamin yang berbentuk linear, mempunyai gugus amino aktif, dapat diproses menjadi berbagai macam bentuk, mulai dari serpihan, serbuk halus, butiran, membran, spons, kapas, serat, dan gel. Keduanya bersifat biokompatibel, artinya dapat berikatan dengan sel mamalia dan sel mikroba secara agresif. Kemudian ada teknik pembuatan sel amobil. Nah, yang pertama membuat desintegrasi sel ke dalam blok-blok polimer secara mekanik. Cara ini menghasilkan keseragaman partikel yang rendah. Kemudian yang kedua, membekukan sel bersama-sama dengan matriksnya. Setelah itu diperkecil ukurannya dengan pemotongan. Cara ini kurang efisien untuk pembuatan dalam jumlah besar. Kemudian yang ketiga, membuat sel menjadi manik-manik atau butiran. Nah, bersamaan dengan matriksnya. Kemudian proses amobilisasi sel itu sendiri. Yang pertama, proses amobilisasi sel diawali dengan menginisiasi kalus dengan cara penambahan eksplan pada media padat aseptis yang telah ditambahkan zat pengatur tumbuh atau JPT. Kemudian yang kedua, setelah ditutup dengan kertas aluminium foil, selanjutnya diinkubasi pada suhu kurang lebih 25 sampai 3 derajat Celcius hingga terbentuk kalus. Setelah kalus cukup besar, dilakukan subkultur, yaitu memindahkan kalus yang telah dibagi ke media padat. Dan yang keempat, subkultur dilakukan berulang kali hingga diperoleh kalus yang meremah atau friable. Nah, dari kalus tersebut dibuat kultur suspensi sel dengan media cair, kemudian diinkubasikan dengan menggunakan seker inkubator. Nah, dan yang kelima, selanjutnya dilakukan subkultur sehingga diperoleh biomasa yang cukup. Dan yang keenam, suspensi sel diperoleh disaring, biomasa yang lolos disebut sel halus, dan yang tertinggi di penyaringan disebut sel kasar. Amobilisasi dilakukan terhadap suspensi sel halus dan suspensi sel kasar dalam larutan natrium alginat.
Nah, mandik-mandik yang mengandung sel atau sel A mobil diinkubasi dalam media cair sebagai kontrol, media produksi ditambah elisitor dan prazat atau prekursor. Nah, pertumbuhan sel untuk kultur sel A mobil diamati berdasarkan berat kering sel. Sel yang diamobilisasi tumbuh lebih lambat daripada kultur suspensi sel. Nah, kemudian ada terpampang di layar skema proses amobilisasi sel. Nah, di mana yang pertama penanaman explant ditambah zat pengatur tumbuh. Nah, kemudian diinkubasi pada suhu kurang lebih 25 derajat sampai 28 derajat Celcius. Nah, pada inkubasi ini enggak akan tumbuh kalus. Kemudian setelah inkubasi pada suhu kurang lebih 25 sampai 28 derajat Celcius, subkultur kalus pada media padat ini enggak diperoleh kalus yang friable. Nah, buat kultur suspensi sel, nah dalam membuat hingga diperoleh jumlah tertentu. Penyaringan kultur suspensi. Nah, penyaringan ini akan terbagi dua. Yang pertama sel halus, kemudian ada sel kasar. Nah, kemudian ada buat manik-manik sel atau sel mobil dengan natrium alginat. Kemudian diinkubasi dalam media cair atau media produksi dengan tambahan elisitoprazat. Kemudian pertumbuhan sel diamati berdasarkan berat kering. Nah, ini berikut gambar amobilisasi sel. Nah, masalah dalam sistem sel amobilisasi. Yang pertama, batas partisi dan difusi atau sistem ketidaksamaan. Nutrisi yang terdapat di luar sel tidak sama dengan yang berada di dalam sel, sehingga pengeluaran metabol sekunder susah. Sehingga sebaiknya digunakan bentuk sel yang geometris. Nah, kemudian problem yang kedua atau masalah yang kedua yaitu pengukuran parameter seluler setelah amobilisasi. Parameter pengukuran dasar dari pertumbuhan sel seperti peningkatan berat basa, berat kering jumlah sel dan indeks mitotik dan penentuan respirasi sel dan vibilitas sel sulit dilakukan. Kemudian hilangnya nutrien di dalam media akan memberikan informasi yang sedikit mengenai pertumbuhan sel atau tingkat fisiologianya. Kemudian problem yang ketiga yaitu pelepasan produk dan recovery. Nah, pelepasan produk, pengambilan produk dari sel merupakan masalah yang utama dalam kultur. Dalam sistem yang tidak alamiah, mengekskresi produk. Nah, dua tahap sistem kultur yang terdiri dari pengulangan akumulasi produk dan pelepasan produk yang sudah dipakai. Biomasa mobil yang digunakan kembali harus dapat mempertahankan membrannya atau paling tidak dapat memperbaiki fungsi membran dengan cepat. Kemudian produksi recovery. Nah, produksi sel A mobil perlu dipertimbangkan juga dalam segi ekonominya. Nah, metode klasik misalnya membutuhkan pelarut yang mahal sehingga tidak ekonomis, tetapi dapat membuka solusi baru dalam bidang bioteknologi seperti penggunaan sel A mobil antibody untuk menghilangkan produk tertentu dari medium. Mungkin sekian dari saya untuk presentasinya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.